Di sini ada soal sebanyak 10 gram besi dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Kalori jenis besi adalah 0,11 kalori per gram Celcius. Berapa jumlah total kalori yang diserap besi pada pemanasan? Sebelum kita mengetahui berapa kalorinya, kita harus diketahui dulu. Yang di sini yang diketahui itu adalah massa besi. Massa besi bernilai atau simbolnya M kan, massa tuh. Di sini massanya itu adalah berarti 10 gram kan. Nah, berarti massanya adalah 10 gram. Kemudian yang diketahui juga adalah kalornya. Kalor itu C. Kalor kecil kan? C. Di sini kalornya adalah 0,11 kal per gram Celcius. Oke, terus di sini juga diketahui suhu. Berarti karena perbedaan 10 menjadi 60, berarti kan ada selisih yang harus dikurangkan. Berarti kalau mengetahui perbedaan suhu, yaitu simbolnya T. Berarti suhunya dikurangi 60 derajat, dikurangi 10 derajat, sama dengan 50 derajat Celcius. Setelah kita diketahui, berarti untuk mencari kalor yang diserap, berarti rumusnya adalah Q besar. Kalau ini mah kalor biasa, kalau ini kalor yang diserapnya. Kalau kalor yang diserap adalah Q. Berarti Q tinggal dikaliin aja. M dikali C dikali delta T. Berarti dia dapat M-nya adalah 10 dikali 0,11 dikali 50. Berarti dia dapat 10 berarti 55 derajat atau kalori. Berarti 55 kalori. Terus selanjutnya, berdasarkan perkiraan cuaca diketahui suhu San Francisco 66 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu jika dalam Celcius? Sebelum itu nanti akan ada gambar, tapi soalnya kayak gini. Caranya adalah seperti biasa, kita harus mengetahui dulu apa rumusnya. Karena di sini itu adalah merubah Fahrenheit menjadi Celcius, berarti kalau mau nyari Celcius itu adalah Celcius 5/9, berarti Fahrenheit dikurang 32 derajat Celcius. Karena kan satuan Fahrenheit kan, titik terendah Fahrenheit itu 32, makanya dikurangi 32. Oke, nah udah tinggal masukin aja rumusnya. Berarti 5/9, Fahrenheitnya tadi kan 66 ya. Ya udah, berarti 66 dikurang 32. Berarti Celcius sama dengan 5/9. 66 dikurang 32 berarti 34. Berarti 5 bagi 2. Oke, berarti dapat sekitar 18,9 Celcius. Jawabannya 18,9 Celcius. Oke, selanjutnya adalah air laut terdingin dalam wujud cair yang pernah dicatat adalah di Gletser Antartik tahun 2010 tercatat suhu air laut minus 2,6 derajat Celcius. Suhu tersebut dalam satuan Kelvin. Berarti kita akan merubah dari Celcius ke Kelvin. Berarti rumusnya adalah, kalau Kelvin itu kan 273 ya, titik didihnya paling maksimal kan. Berarti Celcius ditambah 273,15 sebetulnya mah, tapi terkadang di buku membulatkan menjadi 273, tapi secara garis besar atau secara ilmiah mah 273,1,5. Oke, berarti yang diketahuinya adalah Celciusnya kan minus 2,6. Nah, kalau gitu ya udah tinggal menjumlahkan aja, berarti minus 2,6 ditambah 273,15. Berarti kan dapat 27 berarti 270,55. Berarti satuannya 270,55 Kelvin. Atau kalau mau juga ini bisa menjadi opsi pertama atau bisa menjadi opsi kedua, itu kayak gini. Kalau mau mengikuti buku ya, kan di buku mah 273 ya. Ya udah, berarti tinggal ini aja, berarti minus 2,6.
6 ditambah 2, 7, 3. Berarti kan sekitar 270,4 Kelvin. Jadi bisa cara pertama, bisa cara kedua. Bebas. Oke, untuk soal nomor 4. Andi ke sekolah. Dia menggunakan sepeda ya. Jarak dari rumah ke sekolah 1,2 km. Dan kecepatan sepeda konstan 4 m/s, meter per second. Jika masuk sekolah pukul 7, maka Anda harus berangkat paling lambat pukul berapa? Oke, kita harus tahu dulu. Yang harus diketahui itu adalah jarak. Jarak itu disimbolkan dengan S. Jaraknya di sini adalah 1,2 kilo. Oke, 1,2 kilo. Kalau dirubah menjadi meter, berarti kihedam, kilometer, hektometer, kihedam, MD cmi. Kihedam MD cmi. Oke, kilometer ke meter 1, 2, 3. Berarti dikali 1000 kan. Nah berarti kalau 1,2 dikali 1000 itu didapat 1200 meter. Oke, itu untuk jarak. Setelah jarak, yang harus diketahui adalah kecepatan. Di sana kecepatan sepeda konstan itu adalah 4 m/s. Kemudian ada waktu juga, atau ya udah cuma waktu doang kan. Waktu itu T ya. Oke, kalau waktu itu ya untuk menghitung waktu tempuh biasanya kan T kecil S per V. Oke, berarti S itu adalah jaraknya, tadi jaraknya adalah 1200 meter per V. V itu berarti adalah kecepatannya yang tadi kan. Kecepatan ini simbolnya V ya. Kalau percepatan A, kalau kecepatan V beda ya. Berarti per V, V-nya adalah 4. Berarti ya udah 12 bagi 4, 3. 300 detik. Karena satuan untuk waktu itu adalah detik kan, atau second, makanya 300 detik. Nah kita akan rubah 300 detik ini menjadi menit. Berarti 300 detik kalau dirubah jadi menit adalah 300 per 60. Karena 1 menit itu adalah 1 detik 60, 1 menit 60 detik. Berarti udah coret-coret 30 dibagi 6. Berarti didapat 5 menit. Jadi waktunya butuh waktu 5 menit. Setelah tahu butuh waktu 5 menit, berarti ya udah tinggal dikurangkan aja. 0700 dikurangi 5, berarti didapat 0655. Berarti paling lambat yaitu harus 0655. Untuk soal kelima, di sini ada sebuah balok. Balok itu punya massa atau punya berat 4 kg. Kemudian di sini ada 2 gaya, berarti kan gaya arah ke kiri yang 150 dan 25, dan gaya yang ke kanan 125. Nah, di sini yang ditanyakan adalah percepatannya itu berapa. Sebelum itu kita, karena ini kan ada 2 ya gayanya dengan arah yang sama, berarti kita harus menjumlahkan 2 gaya dengan arah yang sama. Berarti kita anggap saja dia tuh adalah F1. Berarti F1 adalah 150 ditambah 25. Kan ya ini tambah ini kan, karena searah. Didapat 175 Newton untuk satuan gaya. Sedangkan gaya untuk ke kanan cuma 1 kan. Ya udah cukup 125. Karena kita pengen tahu total gaya itu atau selisihnya, berarti kita tinggal kurangkan. Berarti F total, berarti gaya totalnya itu didapat dari F1 dikurangi F2. Berarti 175 dikurang 125. Berarti 50 Newton. Berarti gayanya totalnya 50 Newton. Kemudian untuk mencari gaya, rumusnya itu adalah berarti F sama dengan M dikali A. Nah, M itu massa ya.
Oke, sedangkan A itu adalah percepatan. Yang kita ingin ketahui adalah percepatannya. Kita udah ketahui nih, gayanya adalah 50. Tulis 50. Masanya udah ketahui, beratnya 4 kilo. Tulis 4 kilo. Untuk A-nya belum diketahui. Berarti kalau belum diketahui, kita bisa merubah posisi. Berarti yang ini 50 pindah 50 dibagi 4. A ini pindah ke kiri. 50 dibagi 4 berarti sekitar 12,5 kan meter per second persegi. Ini jawabannya.